الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ومعلما ومرشدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى شمس الضحى بدر الدجى ونور الهدى وعلى آل الطيبين الطاهرين المنزهين عن كل عيب ورجس وردى وأصحاب الأكرمين المهتدين الأشداء على الكفار والرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا والتابعين ومن بهديه اهتدى وبسنته اهتدى ما هبت ريح صبا. Segenap para akhina fillah Al-Habib Husni Fakhruddin bin Salim Syekh Bakar bin Salim dan juga segenap para kiai, para masyaikh, para asatidz ustadzat, kiai, para masyaikh, para asatidz ustadzat, penerus-penerus atau penerima warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus atau penerima warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita semua Al-Mukarram Mbah Kiai Haji Fadil sebagai sahibul bait beserta segenap keluarga dan juga takmir Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para tokoh masyarakat sini, para pejabat, Pak Camat, juga Pak Kades daripada ini desa Pak Sirapan, ya, Sirapan ya, dan juga para anggota ini dari Majelis Taklim ini Safari Maulid yang selama 85 hari, sekarang ini 85 hari terus menerus ini berjuang. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan berikan kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir semua insyaallah akan mendapatkan ini syafaat baginda Rasulullah, kelak dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para hadirin hadirat tetamu baginda Rasulullah semuanya. Insyaallah kita semua tanpa kecuali beserta segenap keluarga kita, orang tua kita, putra putri, suami dan istri, dan orang-orang kita insya Allah semuanya tidak terkecuali kelak akan dikumpulkan Allah di dalam surga Allah di bawah naungan bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana selama ini hampir 3 bulan ya, ini kita telah menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti besok adalah terakhir, hari ke-86 insyaallah. Ini merupakan suatu yang luar biasa. Sebab mungkin di daerah kita ini barangkali belum pernah terjadi hal semacam ini ya. Ini suatu karunia, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang sengaja diberikan kita, terutama di daerah-daerah ini, daerah Madiun, Magetan, Ngawi dan Ponorogo ya, dan sekitarnya yang selama ini kita telah ikut memperingati dan merayakan
hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakin insyaallah berkat daripada syafaat baginda Rasulullah, kita semua insyaallah yang hadirin yang enggak sempat hadir hari ini, insyaallah semuanya kelak betul-betul akan bisa menerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Hadaiqul Anwar, kebun-kebun cahaya yang dikarang oleh Syekh Ibn Baiba, ini yang mana di sana disebutkan 42 selawat kepada baginda Rasulullah SAW. 42 di sana. Yang mana diantaranya tentu barang siapa dua yang ya kepada diantaranya itu macam-macam. Kadang siapa mungkin akan saya sebutkan kesemuanya ya kepada Rasulullah. Berarti kalau macam-macam selawat kadang tidak mungkin akan saya sebutkan kesemuanya ya. Yaitu berarti kalau kita berselawat kepada Rasulullah berarti kita berbarengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbarengan juga dengan salawat para malaikat. Sebab ketika Allah memerintahkan kita bersalawat, telah didahului Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebelum Allah memerintahkan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, Allah terlebih dulu bersalawat kepada Rasulullah. Belum pernah ada perintah agama demikian, tidak ada. Tidak ada, baik ini perintah sholat, puasa, haji, umrah dan lain sebagainya. Tidak ada sih. Allah tidak pernah mengatakan Allah melakukan, tidak. Hanya sholawat saja. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Artinya sejak pertama kali ini, sebelum Allah belum menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan para malaikat, sebelum Allah menciptakan Lauhul Mahfuz dan lain sebagainya, Allah sudah berselawat kepada baginda Rasulullah menggunakan bentuk fa'il mudhari'. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Artinya sejak dulu, sekarang, sampai kapanpun Allah akan berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika Allah menciptakan para malaikat, Allah pun memerintahkan para malaikat agar selalu terus-menerus berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baru setelah itu kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi merupakan ini menunjukkan bahwa salawat kepada Rasulullah ini luar biasa sekali. Tidak pernah Allah melakukan sebelum menyuruh salat, Allah salat dulu, tidak ada. Sebelum puasa ini Allah tidak ada itu. Hanya salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang didahului dengan perintah tadi itu. Jadi untuk sebelum Allah memerintahkan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Dan juga di sana disebutkan bila kita banyak bersalawat kepada Rasul, insyaallah semua dosa kesalahan kita akan dimaghfir Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat dan keinginan kita, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, urusan dunia maupun akhirat, insyaallah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi itu dikatakan sana, bila kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, insyaallah dijamin Rasulullah kita akan memperoleh syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak hadis. Di antaranya Rasul mengatakan bahwa sini ketika ada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan lain-lainnya, itu ketika berduaan sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik. Saya ini banyak sekali berselawat kepada Anda ya Rasulullah. Tapi seberapa banyakkah ini yang seharusnya, yang sebaiknya kulakukan membaca salawat dari Rasulullah? Jadi sahabat Ubay ini banyak sudah bersalawat ke Rasulullah, tapi masih bertanya, ingin tahu kepastiannya, seberapa banyakkah ini yang diucapkan salawat tadi itu? Rasul menjawab, ma syi'ta, terserah kamu wahai Ubay. Nah, kemudian Ubay mengatakan, bagaimana jika seperempat waktuku ya Rasulullah, seperempat waktu luangku kugunakan untuk berselawat, seperempat waktunya yang luang tadi. Rasul menjawab, ma syi'ta, terserah kamu, tapi wa in zitta fahuwa khairun lak. Tapi bila kamu lebihkan, kamu tambah dari seperempat tadi itu tentu lebih baik bagi kamu. Bagaimana jika sepertiga ya Rasulullah? Jawab Rasulullah tetap sama. Setengah ya Rasulullah tetap. 2/3 ya Rasulullah, bagaimana? Jawaban Rasulullah tetap sama. Ma syi'ta, terserah kamu wahai Ubay. Tapi ketahuilah bila kamu tambah dari 2/3 tadi itu,
maka yang untung kamu sendiri. Wa in zitta fahuwa khairun lak. Sehingga sahabat Ubay mengatakan, idzan aj'alu salati kullaha laka ya Rasulullah. Jika demikian ya Rasulullah, maka seluruh waktu luangku akan kugunakan untuk berselawat kepada Anda. Seluruh waktu luangnya akan digunakan untuk selawat tadi itu. Jadi pokok ada waktu luang digunakan selawat terus tadi itu. Apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah SAW? Yang tadi itu. Jadi semakin banyak kita berselawat tadi itu, insya Allah kita ini akan tadi dosa kita semuanya akan diampuni, hajat kita dikabulkan tadi itu. Juga tentang syafaat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inna awlan nasi bi syafa'atan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Sesungguhnya kelak pada hari kiamat yang paling berhak untuk memperoleh syafaatku, kata Rasulullah, yaitu yang terbanyak di antara kalian, ini yang di antara mereka ini yang berselawat. Semakin banyak kita berselawat, semakin kita, kata Rasulullah, berhak memperoleh syafaat baginda Rasulullah SAW. Kita dalam satu majelis ini tadi, berapa mungkin lebih dari 100 selawat yang kita baca tadi itu. Apalagi ini jamaah Safari Maulid ini luar biasa ini. 85 hari sudah mereka ini terus menerus ini. Berapa ribu yang mereka untuk selawat tadi itu. Jadi insya Allah kita yang hadir semuanya tadi dengan barokat dari itu selawat yang kita lakukan ini, insya Allah tadi itu semua dosa kesalahan kita diambil Allah, hajatnya dikabulkan, dan kita insya Allah akan memperoleh syafaat baginda Rasulullah SAW. Juga Rasul mengatakan, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Nanti pada hari kiamat yang paling dekat kedudukannya dengan aku di surga, yaitu yang terbanyak di antara kalian yang bersalawat kepadaku tadi itu. Dan di antaranya lagi yaitu barang siapa, dalam kitab Hadaikul Anwar tadi itu ya, barang siapa banyak bersalawat, insya Allah akan bisa mimpi bertemu baginda Rasulullah SAW. Mungkin saya yakin insya Allah banyak di antara saudara kita ini menanam. Barang siapa mimpi menanam, barang siapa mimpi bertemu aku dalam tidurnya, faqad ra'ani, maka benar-benar dia telah melihat diriku. Sebab apa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sebab syaitan itu tidak bisa menyerupai diriku. Syaitan tidak diizinkan untuk mengaku sebagai Rasulullah SAW. Syaitan tidak diizinkan Allah untuk tadi itu menyerupai baginda Rasul. Tidak boleh tadi itu. Juga dalam hadis lain Rasul mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa pernah mimpi bertemu aku dalam tidurnya, maka fasayarani fil yaqadhah, maka pasti dia akan bertemu denganku, kata Rasulullah, dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan terjaga, bukan mimpi lagi. Jadi diawali dengan mimpi dulu, mungkin sekali dua kali, kalau sudah terbiasa nanti insya Allah bisa jumpa dengan Rasul fil yaqadhah tadi itu. Ini janji baginda Rasulullah SAW. Di sini sebagian tokoh ulama mengatakan minimal orang yang pernah mimpi baginda Rasulullah, meskipun satu kali saja umpamanya, nanti sebelum malaikat Israel datang mencabut nyawanya, Rasulullah datang tadi itu memenuhi janji beliau, sehingga orang tersebut bisa memandang baginda Rasulullah ini dalam keadaan terjaga tadi itu. Ini paling sedikit, kelas paling rendah. Jadi mari kita mohon kepada Allah, kita mudah-mudahan semua tadi itu dengan memperbanyak salawat, dengan apa, tapi dengan harapan apa? Kita bisa mimpi bertemu Rasulullah SAW. Juga pernah saya cerita, belum ya Syekh, ditambah lagi, dibaca lagi tadi. Nah, insya Allah bisa berhenti rokok nanti. Jadi kemudian yang tadi itu ditambah lagi bacaannya oleh syekhnya, oleh gurunya tadi itu. Berapa hari kemudian jumpa lagi, bagaimana? Belum katanya. Nanti malam makan malam di rumah, saya undang katanya. Dia mengira ada undangan memang. Dia datang, ternyata dia sendiri sana itu. Sudah disiapkan nasi putih dengan ikan kering, ikan asin itu. Ya kan, besar gitu ikan asin ya, dengan segelas air. Air ada esnya besar gelasnya tadi itu. Nah, air es. Kemudian setelah itu gue makan ya. Ini, habiskan nih kamu, habiskan semua tadi nasi. Tapi sebelumnya minum dulu
sedikit supaya nggak keseretan katanya. Suruh minum sedikit. Habis kan harus habis tadi semua nasi banyak, ikan hasilnya besar tadi. Setelah selesai, bila kamu benar-benar ingin jumpa Rasul, jangan diminum hari ini. Air gelas besar ada esnya lagi sana. Ya sudah, ini saya siapkan kamar sini. Kamu tidur, insya Allah malam nanti jumpa dengan Rasulullah SAW katanya. Malam dia akan kehausan, rupanya sulit tidurnya tadi ya. Ya, masih jam 2, jam 3 sudah lihat gurunya Qiyamul Lail tadi itu. Keluar dia sudah. Tanya, bagaimana mimpi Rasulullah? Tidak ya Syekh. Mimpi apa kamu ini? Mimpi disiram sama gurunya air 1 ember kan. Tertawa gurunya tadi itu. Tahu kamu kan ya? Mengapa? Ini kamu saya siram air tadi kan? Tidak ya Syekh kan? Enggak tahu saya. Sebab pikir kamu ini hanya air tadi. Haus kan? Nasi sama ikan asin tadi itu depannya ada gelas besar ada esnya. Jadi pikiran kamu tertuju kepada air tadi itu dalam keadaan haus itu. Nanti bila keinginanmu untuk mimpi Rasulullah sebagaimana ini betul-betul ingin betul-betul, maka insya Allah kamu akan jumpa Rasulullah. Berarti keinginan masih kurang tadi itu. Jadi cuman sedikit lah. Jadi presentasi mimpi tadi sangat sedikit tadi dia. Jadi kita di samping kita berusaha doa kepada Allah, banyak salawat, insya Allah kita benar-benar akan mimpi Rasulullah SAW. Kalau sudah mimpi Rasulullah, insya Allah tadi itu kita bisa jumpa Rasulullah secara yaqadhah dengan mata kepala kita sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan juga kita selama ini sudah hampir 3 bulan ini terus menerus kita bersalawat ini, maka insya Allah hasilnya, insya Allah kita bisa merasakan yang betul-betul tadi bisa. Kalau ikhlas kepada Allah, insya Allah orang yang asalnya baik, insya Allah lebih baik. Yang kurang baik menjadi baik nanti insya Allah. Yang luar biasanya jelek sekali insya Allah akan berubah menjadi orang yang saleh, salihah dari itu. Nah, ini berkat daripada acara-acara maulid sebagaimana yang kita lakukan ini. Maka kita jangan pernah berhenti bersalawat kepada Rasulullah. Nganggur-nganggur kita ada waktu luang, gunakan salawat yang mudah-mudah saja. Salawat yang mudah sudah apa saja. Kita berjalan, kita duduk, kita sambil kerja, ambil apa di sawah, di pasar, di kantor, nganggur kita nih. Jangan kalau sambil ngerokok jangan. Jangan kita. Ya, jangan. Sebab kalau ngerokok ini Rasulullah nggak mau hadir, nggak mau. Jadi tadi itu andai kata yang ngerokok insya Allah dengan banyak salawat insya Allah bisa berhenti ngerokoknya nanti. Insya Allah. Jadi sebab juga pernah di sini kan mungkin juga pernah saya ceritakan dulu yaitu bahwa di tempat Shahibul Maulid ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini setiap itu kalau tidak salah malam Jumat atau apa itu mengadakan acara Maulid di rumah beliau. Yang datang ini ribuan orang dari mana-mana sekitarnya itu. Sedangkan sampai ke rumah dekat rumah itu ada seorang alim. Itu tidak mau hadir. Sebab dia bukan tidak mau maulid ya, tapi waktu bainal maghrib wal isya ini waktu yang sangat istimewa. Itu harus digunakan untuk ibadat tadi itu. Sedangkan beliau berkeyakinan sebagaimana sabda Rasulullah itu afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadat umatku yang paling afdal adalah ngaji Al-Quran. Sehingga dari rumahnya ngaji tadi itu. Ini orang-orang hadir acara maulid dia tidak. Bukan anti maulid tidak dia, cuma tadi itu. Dia berkeyakinan bahwa ngaji Al-Quran lebih afdal daripada hadir acara maulid semacam ini tadi itu. Suatu hari dia itu ketika ba'dal maghrib ini seperti tertidur gitu. Kemudian lihat baginda Rasulullah masuk ke rumahnya bersama Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, rombongan berapa orang ini. Ya sangat gembira dia, tapi tidak sadar, bukan melihat dengan nyata, tidak. Kemudian senang dia sambut Rasulullah. Rasulullah mengatakan sebenarnya kami tidak mau hadir di sini. Saya setiap minggu itu hadir di tempatnya ini Habib Ali Habsyi tadi Maulid. Setiap minggu setiap hadir tadi itu. Tapi tadi ketika kami akan masuk di depan rumah bukan di masjid ya. Di depan rumah ini ada orang yang sedang merokok tadi. Sehingga kami urung jadi masuk balik mampir di rumah orang tadi itu. Ya. Jadi kalau andai kata yang merokok tadi dengan salawat insya Allah diberhentikan oleh tadi. Insya Allah bisa berhenti. Jadi dan mengenai rokok tadi ya, memang pendapatnya ada dua sini ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram.
Nah, ini ulama-ulama terdahulu itu mengatakan makruh. Benar ini, sangat benar. Sebab mereka itu mengatakan bahwa ini nggak ada manfaatnya rokok. Ini boros apa ya, dan juga mengeluarkan ini bau yang tidak sedap ini. Semua bau yang tidak sedap ini itu hukumnya makruh. Terlebih-lebih bila orang akan ke masjid tadi ya. Tapi belakangan ini para ulama, para kedokteran ini ya mengatakan bahaya rokok ini terbesar. Jadi penyebab kematian yang paling besar adalah dari rokok tadi itu. Sehingga penyakit macam-macam tadi itu. Jantung ini semuanya akibat daripada rokok tadi itu. Nah, sehingga ulama-ulama belakangan mengatakan hukum rokok itu adalah haram. Jadi dua pendapat ini bagaimana ini? Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad yang satu tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lain. Jadi mengatakan makruh ya tetap makruh, tidak apa-apa makruh. Tapi ada niat, ya ikut niat makruh saja. Ikut yang makruh. Tapi ada niat, ya niat untuk berhenti, apalagi dengan banyak salawat, ya, insya Allah bisa. Sedangkan yang belum merokok, ya niat untuk berhenti, apalagi dengan banyak salawat, ya, insya Allah bisa. Sedangkan yang belum merokok atau yang sudah berhenti ya ikut yang haram saja. Ya, jadi dengan harapan nanti semua tadi itu. Semua penyakit-penyakit kita, penyakit hati, penyakit zahir maupun batin insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita doakan juga ini semua saudara-saudara kita, saudari-saudari kita ini yang hadir sini insya Allah itu sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, bila kita menghadiri majalis semacam ini maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali, di antaranya 7 yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Keuntungan yang akan kita peroleh. Di antaranya Rasul bersabda, "Majtama'a qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Ini 4 dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim tadi itu. Memang ada redaksinya berbeda-beda tapi intinya sama. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul di satu majelis yang yadhkuruna Allah, zikir kepada Allah. Nah, ini semua zikir. Ya, begitu juga ada riwayat lain, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Ngaji Al-Qur'an tadarus itu. Maka bagi mereka akan diberikan 4 keistimewaan Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan Allah as-sakinah. Sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan jiwa tadi itu. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dapat rahmah, diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi malaikatur rahmah, didoakan oleh para malaikat. Dan terakhirnya keempat, wa dzakarahumullah fi man 'indah, Allah menyebut nama kita satu persatu, disebut oleh Allah di hadapan para malaikat al-muqarrabun, dibanggakan oleh Allah di hadapan mereka ini. Itu dalam satu hadis, dapat tempat tadi itu, dapatkan tenteraman jiwa, kemudian dapat rahmah dan juga doakan malaikat dibanggakan Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, panjang hadisnya, yang intinya bahwa Allah mempunyai malaikat khusus, sayyarah yabhathuna hilaqadz dzikir. Sebagaimana kita lakukan ini, maka sekarang kita akan di atas kita penuh para masa'aluni kukabulkan semua hajat keinginan mereka. Hajat untuk diri kita, untuk keluarga kita, urusan dunia, akhirat, apapun ini, insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu. Wa a'adtuhum, yang ketiga, wa a'adtuhum masta'aduni, dan kulindungi mereka dari segala sesuatu yang mereka ingin perlindungan. Di antara sana malaikat ada yang interupsi kepada Allah, ya Rabb, inna fihim fulanan abdun khata'. Ya Rabb, dalam majlis tersebut, majlis ini umpamanya, ada seorang hambamu yang khata', yang ahli maksiat, bergelimangan dengan apa? Dosa dan maksiat tadi. Laisa minhum, bukan termasuk jamaah kita tadi itu. Kalau dalam redaksi Muslim dikatakan innama marra fajalasa ma'hum, dia hanya kebetulan lewat di sini, ada orang banyak duduk, dia juga ikut duduk di ujung sana. Dalam redaksi Bukhari dikatakan innama ja'a lihajah, dia datang ini karena ada urusan, akan datang kepada salah seorang di antara kita ini. Mana si fulan ini? Oh, sedang hadir acara maulid itu. Dia datang dari sana. Datangnya kemari tadi itu urusan bisnis. Dia orang tersebut ini orang yang tadi penuh bergelimang dengan dosa maksiat, ahli maksiat tadi itu.
penjudi, pemabuk dan lain sebagainya tadi ya. Dan bukan termasuk jamaah kita. Dan datangnya pun tadi itu karena tadi ada urusan bisnis atau kebetulan lihat orang banyak sini dan duduk sana. Ada malaikat yang melapor kepada Allah. Allah mengatakan walahu qad ghafartu. Dia pun telah kau ampuni dosa-dosanya. Jadi orang yang ahli maksiat bukan termasuk jamaah kita dan datangnya pun bukan urusan acara maulid, tidak, urusan bisnis dan sebagainya. Itu diampuni Allah, apalagi kita yang keluar ini dengan susah payah datang dari jauh nih, yang apalagi yang sampai 85 hari terus-menerus ini, maka kita insyaallah dosa-dosa kita semua insyaallah habis tadi itu. Semuanya habis tadi. Dan semua hajat keinginan kita peroleh tadi itu. Dan rumah tangga kita nanti akan dijadikan tadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, baiti jannati. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini ya Allah selalu berada di dalam lindungan-Mu. Wala taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Dan janganlah sekali-kali Engkau jadikan diri kami ya Allah yang hadir di sini, orang tua kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai. Janganlah Engkau jadikan mereka ya Allah sebagai orang yang celaka dan jauh dari rahmat-Mu. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala ghaiban illa radattah, wala dhallan illa hadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan wa lana fiha salahan illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami mohon kepada-Mu ya Allah agar tidak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa dan kesalahan kami Engkau maafkanlah ya Allah. Tidak beranjak dari tempat ini kecuali semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang yang kami cintai Engkau ampuni ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali semua hajat dan keinginan kami Engkau kabulkan ya Allah. Bila ada di antara diri kami, keluarga kami, serta orang-orang yang kami cintai sedang sakit, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau segera memberi kesembuhan. Bila ada di antara diri kami serta orang-orang yang kami cintai tertimpa musibah, bala, bencana apapun, kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau segera menghilangkan bala tersebut, mengganti dengan kesenangan. Bila ada di antara diri kami serta orang-orang yang kami cintai mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau segera mencarikan jalan keluar, solusi terbaik bagi kami. Bila ada di antara diri kami serta orang-orang yang kami cintai terlilit hutang, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau segera membantu kami agar bisa segera melunasi hutang-hutang tersebut. Juga bila ada di antara diri kami yang hadir ini yang belum mendapatkan pasangan hidup, ya mudah-mudahan Engkau segera memberikan pasangan hidup yang saleh, salehah, ini yang akan insyaallah akan jadi rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, rahmah, baiti jannati itu. Dan juga kami mohon kepada-Mu ya Allah di tempat yang mulia ini agar Engkau tadi menjadikan diri kami yang hadir di sini insyaallah sebagai pecinta-pecinta Engkau ya Allah, pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita semua Engkau cintai ya Allah dan agar dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kepada mereka, bantuan kepada mereka agar mereka bisa tabah, kuat dan bertahan dalam menghadapi gempuran-gempuran musuh Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan ya Allah semuanya Engkau jadikan para syuhada dan salihin, yang bayi, yang balita ataupun yang belum baligh. Kami yakin bahwa Engkau masukkan mereka semua ke dalam surga menanti kedatangan orang tua mereka. Dan juga kita doakan tadi bangsa dan negara kita, terlebih-lebih sekarang ini dalam menghadapi pemilu yang sudah mendekat ini, maka kita mohon kepada Allah agar Allah
memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita, memperkokoh ukhuwah wataniyah kita, memperkokoh ukhuwah basyariah kita, agar kita bisa bersatu padu dalam bisa membela bangsa dan negara kita yang kita cintai. Kita dari golongan manapun, kita terus mohon kepada Allah agar Allah memilihkan bagi kita semua, bagi bangsa dan negara kita, pemimpin-pemimpin yang terbaik, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur sampai kepada RW RT pun, insya Allah ini semuanya insya Allah dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga agar Allah menjadikan bangsa dan negara kita insya Allah aman, tentram, adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli Islam wal muslimin, Allahumma sholli Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal munafiqin. Allahumma dammiril yahuda as-sahyuniyata al-israiliyata wa awanahum wa syuraka'ahum wa hulafa'ahum. Allahumma shattit syamlahum wa farrij jam'ahum waj'alid da'irata alaihim ya rabbal alamin. Allahumma sholli Islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي أفغانستان وفي فلبين وفي تايلاند وفي الهند وفي ميانمار وفي أويغور وفي سائر بلدان العرب وبلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين على هذه النية وعلى ما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون في مثل هذه الجلسة المباركة، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.